Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Septianda, peserta Latsar CPNS 2023 Angkatan 10 dengan nomor daftar hadir 13 asal instansi Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan learning journal mengenai pemahaman saya tentang pembelajaran modul kolaboratif yang saya dapat dari proses pembelajaran harian baik saat sinkronus maupun asinkronus. Nilai kolaboratif dalam konteks ASN berakhlak mencerminkan pentingnya kerjasama dan sinergi antar pegawai untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks sebagai seorang dosen, penerapan nilai kolaboratif ASN berakhlak tentunya sangat penting untuk menciptakan lingkungan akademik yang produktif dan inovatif. Nilai kolaboratif dalam konteks ASN berakhlak mencakup beberapa aspek penting, yaitu yang pertama kerjasama dalam tim. Kerjasama dalam tim ini dalam konteks seorang dosen ada beberapa poin yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama, pengembangan kurikulum. Dosen dapat bekerja sama dalam tim untuk merancang dan mengembangkan kurikulum yang relevan dan inovatif, menggabungkan berbagai perspektif dan keahlian. Yang kedua, proyek penelitian bersama, mendorong dosen untuk berkolaborasi dalam penelitian, baik lintas disiplin maupun lintas institusi, untuk memperluas wawasan dan hasil penelitian yang lebih komprehensif. Sebagai seorang dosen, kolaboratif ataupun kolaborasi dalam tim, baik di dalam maupun di luar institusi, untuk mencapai tujuan bersama itu sangat penting karena mendukung pengembangan kurikulum, penelitian, dan juga pendidikan itu sendiri. Yang kedua, komunikasi terbuka. Bentuk-bentuk kegiatannya bisa berupa forum diskusi, membuat forum diskusi reguler di antara dosen untuk berbagi ide tantangan, praktek terbaik dalam pengajaran dan penelitian. Kemudian juga bisa berupa umpan balik konstruktif, mendorong dosen untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada rekan-rekannya, membantu perbaikan mutu pengajaran, dan lain-lain. Kemudian saling mendukung, mentoring dan pembinaan, misalnya dosen senior dapat memberikan dukungan kepada dosen junior melalui program mentoring, membantu dosen junior berkembang dalam karir akademik. Kemudian bentuk kegiatan bersama, berorganisir kegiatan sosial atau akademik yang melibatkan semua dosen, memperkuat hubungan antar rekan, siap memberikan dukungan kepada rekan kerja baik dalam aspek akademik maupun profesional. Ini bisa menciptakan ikatan yang kuat antar dosen. Berikutnya, inovasi bersama. Inovasi ini bisa diwujudkan dalam dua hal, misalnya dalam penggunaan teknologi, mengajak dosen untuk berkolaborasi dalam penggunaan teknologi baru dalam pengajaran seperti pembelajaran daring atau blended learning. Kemudian dalam bentuk workshop atau pelatihan, mengadakan workshop bersama untuk meningkatkan keterampilan dosen dalam metode pengajaran dan penelitian yang inovatif, mendorong penerapan metode pengajaran dan teknologi baru, serta terbuka terhadap ide-ide segar dari kolega. Kemudian penyesuaian masalah kolektif. Nah, poin ini dapat dijabarkan melalui dua, yaitu yang pertama tim resolusi masalah. Jadi bisa membentuk tim yang terdiri dari dosen untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pengajaran ataupun dalam penelitian sehingga bisa menghasilkan solusi yang lebih efektif. Yang kedua, melakukan evaluasi bersama, mengadakan sesi evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas pengajaran dan merumuskan langkah perbaikan bersama. Bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang dihadapi baik dalam pengajaran maupun administrasi akademik. Dengan menerapkan nilai kolaboratif, dosen ASN dapat berkontribusi secara signifikan dalam dunia pendidikan, dalam kualitas pendidikan, dan juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Kemudian manfaat penerapan nilai kolaboratif seorang dosen yaitu adalah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan akademik yang inovatif dan produktif. Berikut adalah beberapa karakteristik penerapan nilai kolaboratif pada dosen ASN. Yang pertama, dari segi peningkatan kualitas pendidikan. Dengan kolaborasi, dosen dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa. Kemudian dari lingkungan akademik yang positif, menciptakan atmosfer yang mendukung kerjasama dan saling menghargai di antara dosen. Kemudian pengembangan profesional, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dosen melalui kolaborasi dengan berbagai pengalaman, dan juga pelayanan publik yang lebih baik, yaitu dengan meningkatkan kualitas dan responsivitas pelayanan kepada masyarakat. Baiklah, demikian hasil learning journal yang saya dapat sampaikan dari pembelajaran sinkronus dan asinkronus mengenai modul kolaboratif sebagai bagian dari nilai-nilai dasar CPNS berakhlak. Saya ucapkan terima kasih.